Film dibuka, memperkenalkan kita dengan Billy, seorang karyawan di sebuah perusahaan besar. Diketahui kalau Billy mempunyai istri bernama Linda, dan putri yang masih kecil bernama Sally. Di balik kepribadiannya yang menyenangkan, ternyata Billy memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka mabuk-mabukan, mata keranjang, dan juga hobi menjahili orang. Saat sedang makan malam dengan seorang investor, Billy malah berbuat hal yang tidak senonoh, yang pada akhirnya membuat perusahaan merugi akibat kehilangan investor. Bagaimana tidak, saat sedang makan malam bersama si investor, Billy malah dengan beraninya merayu istri si investor tersebut. Saat aksi bejatnya ketahuan, si investor ini murka dan langsung menghajar Billy. Kesal akan hal tersebut, Billy lantas menumpahkannya dengan mabuk-mabukan. Meski sudah teler parah, Billy masih ingin lanjut minum di bar milik temannya yang diketahui bernama Anton. Tapi karena bar sudah tutup, dan Billy juga sudah teler parah, Anton tak mengizinkannya masuk dan menyuruhnya untuk segera pulang. Di dalam perjalanan pulang, Billy berpapasan dengan seorang wanita berpayung kuning. Menyadari akan hal tersebut, Billy lantas mengeluarkan jurus rayuan mautnya. Namun tanpa disangka, si wanita cantik ini malah menyuntikkan obat bius ke leher Billy, sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Beberapa jam setelah itu, Billy akhirnya sadar, dan mendapati dirinya sudah berada di sebuah kamar hotel. Billy yang keheranan, berusaha keluar dari kamar tersebut. Namun sialnya, kamar tersebut malah dikunci. Billy akhirnya ingat bahwa gadis yang ia temui di jalan telah membiusnya sampai pingsan. Sontak Billy pun mulai curiga bahwa kemungkinan besar dirinya sudah diculik oleh si wanita itu. Namun yang membuat Billy bertanya-tanya, apa motif wanita itu menculik dirinya? Padahal seingat Billy, ia bahkan tidak kenal dengan si wanita tersebut. Kemudian di malam harinya, seseorang mengantar makan malam untuk Billy. Kemudian, Billy bertanya kepada orang tersebut, perihal kenapa dirinya sampai dikurung di sini. Namun sialnya, orang itu memilih bungkam, dan langsung pergi dari sana. Begitu juga di hari-hari berikutnya, pria tersebut tetap memilih bungkam, alias tak menghiraukan pertanyaan dari Billy. Billy yang tadinya bersikap tenang, sekarang malah semakin panik, dan tidak tahu harus berbuat apa. Singkat waktu, sudah 6 bulan, Billy terkurung di tempat tersebut. Dan sampai sekarang, Billy masih belum mendapat petunjuk terkait siapa orang yang mengurungnya, dan apa motif orang tersebut. Jika memang dirinya sedang dipenjara, kesalahan apa yang sudah Billy perbuat? Dan jika orang tersebut menginginkan Billy mati, kenapa Billy dikasih makan, bahkan sampai 3 kali sehari? Berbagai upaya sudah Billy lakukan untuk bisa keluar dari kamar tersebut, namun tak membuahkan hasil. Mengingat, tidak ada benda yang berarti yang bisa Billy gunakan untuk membantunya keluar dari sana. Di dalam kamar tersebut, cuma ada sebuah TV yang hanya berisi siaran khusus. Seperti video wanita berolahraga, video orang memasak, dan video orang berkebun. Pada tengah malamnya, kamar tersebut mengeluarkan asap, hingga membuat Billy tak sadarkan diri. Kemudian, seseorang masuk ke dalam kamar untuk mengambil sampel DNA Billy, termasuk sidik jarinya. Sebentar lagi kita akan diberitahu tujuan orang ini mengambil sidik jari Billy. Pada malam berikutnya, Billy yang sudah sadarkan diri, lantas menyalakan televisi yang menayangkan laporan berita terkini, yaitu berita terkait istri Billy yang diperkaos sampai tewas. Sedangkan putri Billy yaitu Sally, dikirim ke panti asuhan. Dari bukti yang ada di TKP, ditemukan sidik jari Billy beserta sampel DNA-nya, sehingga polisi dapat menyimpulkan kalau pelaku yang memperkaos serta menghabisi istri Billy tak lain adalah Billy sendiri, sehingga status Billy sekarang adalah seorang buronan pembunuh. Mendengar berita kematian tragis istrinya tersebut, jelas membuat Billy sangat terpukul, apalagi setelah mengetahui putrinya telah dikirim ke panti asuhan. Sedangkan Billy yang tidak tahu apa-apa, malah dikambing hitamkan sebagai pelakunya. Ternyata inilah tujuan orang tersebut, sengaja mengambil sampel DNA berikut sidik jari Billy. Billy semakin tidak habis pikir, kesalahan apa yang sudah ia perbuat, sampai ia dan keluarganya diperlakukan dengan sekejam ini.
Singkat waktu, sudah 3 tahun, Billy mendekam di kamar itu. Dan Billy masih belum mendapat petunjuk, kenapa semua ini bisa terjadi. Dan perlahan-lahan, Billy sudah kehilangan akal sehatnya. Bahkan, Billy menjadikan seekor tikus sebagai pengganti istrinya. Billy menjadi sangat senang ketika tikus tersebut melahirkan banyak anak. Akan tetapi, kebahagiaan Billy hanya sementara. Karena si pemilik gedung hotel tersebut malah memasak tikus-tikus tersebut untuk dijadikan menu makan malam Billy. Karena sudah tidak tahan lagi menanggung derita, pada akhirnya, Billy memutuskan untuk bundir. Akan tetapi, upaya bundir yang dilakukan Billy digagalkan oleh si pemilik hotel. Sehingga mau tidak mau, Billy harus kembali menjalani hari seperti biasanya, yaitu makan, minum dan merenungi nasib di kamar kecil tersebut. Singkat cerita, sudah 5 tahun, Billy mendekam di penjara tersebut. Billy yang tadinya terpuruk, kembali menjadi bersemangat. Tatkala melihat berita di TV, terkait putri sematawayangnya, yang telah diadopsi oleh keluarga baik-baik, yang memperlakukan putri Billy seperti anak kandung mereka sendiri. Sejak hari itu, Billy terus menulis surat untuk putrinya, termasuk sebuah pengakuan bahwa bukan Billy yang telah menghabisi istrinya. Billy masih memiliki harapan besar untuk bisa keluar dari kamar tersebut dan menyerahkan surat-surat itu kepada putrinya suatu hari nanti. Tekad Billy yang sangat kuat untuk bisa bertemu lagi dengan putrinya memaksa Billy untuk terus semangat dalam melatih kekuatan fisiknya dan berlatih bela diri secara otodidak, yaitu sebagai bekal untuk balas dendam kepada pelaku yang telah mengurung Billy dan pelaku yang menghabisi istri Billy. Singkat cerita, sudah 10 tahun, Billy mendekam di kamar tersebut. Sampai suatu hari, Billy mendapat sebuah ide untuk kabur dari kamar tersebut, yaitu dengan mencabut satu persatu batako di dinding kamar mandi. Billy melakukan itu setiap hari, selama berbulan-bulan. Sampai pada akhirnya, Billy berhasil membuat lubang akses keluar dari kamar tersebut. Saat hendak melarikan diri, Billy melihat berita di TV terkait putri Billy yang sudah remaja. Putri Billy yaitu Sally, berkata kepada wartawan kalau dia sudah memaafkan Billy dan memohon agar Billy segera pulang menemui dirinya. Mengetahui akan hal tersebut, tentu Billy sangat bahagia dan sudah tidak sabar ingin melarikan diri. Namun sialnya, kamar itu kembali mengeluarkan asap sehingga membuat Billy tak sadarkan diri. Singkat cerita, 20 tahun pun berlalu, dan Billy kembali dilepaskan di sebuah kawasan antah berantah. Tidak hanya itu saja, Billy juga dibekali sejumlah uang, dan juga sebuah ponsel, termasuk surat-surat yang ditulis Billy untuk Sally putrinya. Saat hendak pergi dari sana, Billy kembali melihat sosok wanita berpayung kuning, yang pernah Billy temui 20 tahun lalu, sebelum dirinya mendekam di kamar hotel tersebut. Saat itu juga, Billy menghampiri wanita tersebut untuk meminta jawaban. Namun sialnya, Billy malah dihadang oleh sekelompok pemuda yang mengira kalau Billy berniat melecehkan wanita tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Billy terpaksa menghajar mereka. Sedangkan si wanita berpayung kuning bergegas pergi dari sana. Setelah berhasil melumpuhkan para pemuda ini, Billy kembali mengejar si wanita berpayung kuning. Namun sialnya, Billy malah salah target. Yang ia kejar justru adalah seorang pria. Kesal akan hal tersebut, Billy berniat ingin menghajar pria ini. Akan tetapi, ada seorang wanita yang menenangkan Billy, dan ia diketahui bernama Maya. Maya adalah seorang suster yang biasa merawat tunawisma, yang hidup melarat di jalanan. Maya lantas memberikan kartu namanya kepada Billy, apabila Billy membutuhkan bantuannya suatu hari nanti, terutama bantuan medis. Setelah itu, Billy menemui sahabatnya, yaitu si pemilik bar bernama Anton. Anton sangat kaget, mengetahui kalau ternyata Billy masih hidup.
Mengingat, sudah lebih 20 tahun, Billy tidak ada kabar sama sekali. Kemudian, Billy menceritakan semua yang terjadi, terkait dirinya yang dikurung, selama 20 tahun di sebuah kamar hotel, oleh orang yang tak dikenal. Di tengah obrolan, ponsel Billy malah berbunyi. Si penelpon misterius tersebut mengaku, dirinya lah yang telah menculik, dan mengurung Billy selama 20 tahun. Pria misterius tersebut juga mengaku, dirinya juga yang telah menghabisi istri Billy. Setelah membuat pengakuan tersebut, si pria misterius langsung mematikan ponselnya. Kemudian, Billy meminta bantuan Anton untuk melacak pelaku misterius tersebut. Dimulai dengan mencari orang-orang yang pernah bermasalah dengan Billy di masa lalu. Mengingat, Billy adalah seorang pria jahil yang kerap membuat orang sakit hati. Setelah cukup lama mencari, Billy masih belum berhasil menemukan sosok pelaku yang sesungguhnya. Anton yang sudah kelelahan, memutuskan untuk beristirahat, sedangkan Billy sendiri terus lanjut melacak data diri si pelaku. Di keesokan paginya, Anton menemukan Billy yang tergeletak pingsan di lantai akibat terlalu kelelahan. Di saat yang sama, di dalam saku pakaian Billy, Anton menemukan kartu nama seorang perawat, dan Anton pun langsung menghubunginya. Perawat tersebut adalah Maya, yang sempat memberikan kartu namanya kepada Billy. Dengan begitu telaten, Maya merawat Billy, yang masih tidak sadarkan diri. Kemudian, Maya menemukan surat-surat milik Billy, dan Maya pun langsung membacanya, di mana surat tersebut ditujukan oleh Billy untuk putri sematawayangnya, yaitu Sally. Berisi pengalaman Billy saat mendekam selama 20 tahun di sebuah kamar hotel antah berantah, termasuk rencana Billy untuk menemukan pelaku yang mengurungnya. Namun sialnya, Billy kembali tersadar dan langsung merebut surat-surat tersebut dari tangan Suster Maya. Ternyata Suster Maya sudah sempat membaca surat tersebut, dan ia pun mengetahui kalau Billy sedang dalam misi mencari pelaku yang mengurungnya. Maya yang suka menolong orang, lantas menawarkan diri membantu Billy menemukan si pelaku. Billy yang memang membutuhkan bantuan, tentu tidak mungkin menolaknya. Tanpa membuang waktu lagi, Billy dan Suster Maya mulai melacak keberadaan si pelaku. Dimulai dengan mencari alamat restoran yang menyediakan makanan untuk Billy saat ia mendekam di kamar hotel tersebut. Mengingat, Billy memakan makanan yang sama selama 20 tahun terakhir. Jelas Billy sangat hafal terkait rasa makanan tersebut. Billy mulai mendatangi setiap restoran dan mencicipi menu makanan yang dimakan Billy selama 20 tahun. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Billy menemukan alamat restoran yang mensuplai makanan untuknya saat mendekam di kamar hotel tersebut. Pada saat yang bersamaan, Billy melihat pria pengantar makanan yang sosoknya sangat mirip dengan sosok pria yang mengantar makanan untuk Billy. Kemudian, secara diam-diam, Billy mengikuti pria tersebut. Yang mana ternyata, pria tersebut mengarah ke gedung hotel, lokasi tempat Billy dikurung. Sembari membawa sebuah palu, Billy langsung menyusup ke gedung hotel tersebut, yang dijaga oleh puluhan pengawal. Billy yang telah dirasuki amarah dendam, tanpa ragu membrutal, membantai mereka satu persatu. Sampai pada akhirnya, Billy berhasil menangkap si pemilik hotel, yang diketahui bernama Curtis. Curtis telah menjadikan hotel tersebut sebagai tempat kegiatan bisnis ilegal. Mulai dari bisnis barang haram, bisnis perdagangan wanita, hingga penyedia sel penjara ilegal. Tanpa membuang waktu lagi, Billy langsung menginterogasi Curtis terkait identitas klien yang telah menugaskan Curtis mengurung dirinya di kamar hotel tersebut. Curtis mengaku dirinya tidak kenal dengan si pelaku, karena selama ini mereka hanya berinteraksi via telepon saja. Akan tetapi, si klien alias si pelaku pernah mengirim sebuah kaset video kepada Curtis. Saat itu juga, Billy memutar kaset video tersebut. Namun isi kaset tersebut hanyalah rekaman percakapan si pelaku yang menyuruh Curtis mengurung Billy. Pada saat yang bersamaan, puluhan anak buah Curtis datang. Kemudian, Billy menjadikan Curtis sebagai tameng untuk keluar dari gedung hotel tersebut. Namun sialnya, Curtis berhasil melepaskan diri. Sehingga dengan terpaksa,
Billy harus melawan mereka seorang diri, dengan hanya bersenjatakan sebuah palu. Meskipun terluka cukup parah, Billy tetap mampu membantai mereka satu persatu, dan hanya menyisakan Curtis seorang diri. Saat hendak keluar dari sana, Billy yang keadaannya semakin melemah, pada akhirnya jatuh pingsan. Kemudian seseorang muncul, dan langsung membawa Billy ke rumah sahabatnya yaitu Anton. Setelah dirawat oleh Maya, pada akhirnya, keadaan Billy sudah membaik. Setelah itu, Billy mengarah ke bar milik Anton untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, Billy kembali dihubungi oleh si pria misterius yang mengaku sebagai pelaku yang bertanggung jawab mengurung Billy. Di mana si pelaku tersebut sudah berada di bar tersebut bersama tangan kanannya, yaitu si wanita berpayung kuning. Mengetahui akan hal itu, Billy langsung berusaha menyerang si pelaku. Namun inilah yang pada akhirnya terjadi. Upaya Billy tersebut berhasil digagalkan oleh si tangan kanan. Kemudian, si pelaku yang diketahui bernama David langsung membuat kesepakatan kepada Billy. David berjanji akan memberi imbalan ganti rugi kepada Billy sebesar $20 juta dalam bentuk permata berlian murni. Selain itu, David juga berjanji ia akan menghabisi dirinya sendiri agar dendam Billy selama ini bisa terbalaskan. Namun dengan syarat, Billy harus bisa menjawab 2 pertanyaan dari David. Pertanyaan pertama, siapakah sebenarnya sosok David? Dan pertanyaan kedua, apa yang menjadi motif David sampai tega memperkaos istri Billy hingga tewas? Termasuk mengurung Billy di kamar hotel Curtis selama 20 tahun. Apabila Billy berhasil menjawab pertanyaan David dengan benar, barulah David akan memenuhi 2 janjinya tersebut. Namun sebaliknya, apabila Billy gagal menjawab 2 pertanyaan dari David itu, David berjanji akan menghabisi Billy berikut dengan putrinya, yaitu Sally. Setelah itu, David dan si tangan kanan langsung pergi dari bar tersebut. Kemudian, David menemui Suster Maya untuk meminta bantuannya lagi, yaitu menjawab pertanyaan dari David dengan benar dan tepat, dimulai dengan menelusuri gedung sekolah Billy dulu. Karena nada dering di ponsel Billy yang dibekali oleh David, nadanya sama dengan nada musik dari asrama sekolah David dulu. Billy sangat yakin di dalam gedung sekolah tersebut, Billy akan menemukan jawaban semua pertanyaan dari David. Singkat cerita, Billy sudah berada di depan gedung sekolah lamanya, yang ternyata sekolah tersebut sudah tidak lagi beroperasi. Billy dan Maya berusaha masuk ke gedung tersebut untuk menilik arsip sekolah guna mencari petunjuk. Akan tetapi, security melarang mereka berdua masuk. Sampai pada akhirnya, Billy dan Maya akan menyusup ke dalam gedung tersebut pada tengah malam ini. Sembari menunggu malam tiba, Billy dan Maya menginap sementara di sebuah hotel yang terletak tak begitu jauh dari gedung sekolah tersebut. Billy dan Maya, yang memang ternyata sudah saling menyayangi, malah terbawa suasana dan pada akhirnya bercocok tanam. Namun tanpa mereka berdua sadari, perbuatan mereka telah dipantau oleh David lewat monitor CCTV di dalam kamar hotel tersebut. Ternyata kedatangan Billy dan Maya ke gedung sekolah tersebut sudah diprediksi oleh David, sehingga David pun mengatur semuanya dengan sedemikian rapi, termasuk meretas CCTV di dalam kamar hotel tersebut. Singkat cerita, Billy dan Maya telah berhasil menyusup ke dalam gedung sekolah tersebut. Tanpa membuang waktu lagi, Billy dan Maya langsung menggeledah berkas arsip sekolah. Sampai pada akhirnya, Billy mengetahui kalau David adalah salah seorang murid yang satu alumni dengan Billy. David yang merupakan anak orang kaya, memiliki seorang adik perempuan bernama Anna, yang juga satu alumni dengan Billy di sekolah tersebut. Dulu adik David yaitu Anna, selalu dibully oleh teman-teman sekolahnya, termasuk Billy, yang memang dikenal sangat jahil. Sampai pada suatu malam, Billy memergoki Anna, yang sedang bercocok tanam dengan ayah kandungnya sendiri. Billy yang memang seorang murid jahil, lantas menyebarkan rumor terkait hal tersebut kepada semua murid di sekolah.
Sampai pada akhirnya, Anna semakin dibully oleh semua murid, sampai Anna mengalami masalah mental, dan akhirnya memutuskan untuk bundir. Bukan hanya itu saja, ayah kandung Anna juga memutuskan untuk bundir, karena tak kuat menahan malu. David yang sangat menyayangi Anna, adik perempuan sematawayangnya, pada akhirnya, memutuskan untuk balas dendam kepada Billy. Orang yang telah menyebarkan rumor, sehingga menyebabkan adik perempuannya tewas, dan nama keluarga besarnya tercoreng. Puluhan tahun David mengatur strategi untuk balas dendam kepada Billy, dengan cara yang elegan dan rapi, namun sangat brutal, yaitu mengurung Billy selama 20 tahun, termasuk memperkaos istri Billy sampai tewas. Akhirnya Billy sadar, itulah yang menjadi motif David, melakukan hal sekejam ini, terhadap ia dan keluarganya. Setelah mengetahui semua ini, Billy pun bersiap untuk menemui David, untuk memberikan 2 jawaban, atas 2 pertanyaan, yang diajukan oleh David. Saat hendak pergi, Maya sempat melarang Billy, karena dirinya khawatir, David akan mengingkari janjinya, dan memilih menghabisi Billy. Akan tetapi, Billy yang sudah terlanjur dendam, tidak peduli dengan semua kemungkinan tersebut, dan tetap bersikeras akan menemui David, untuk menyelesaikan semua masalah ini. Di tengah perjalanan, David mengirimkan sebuah video kepada Billy, terkait putri Billy yaitu Sally, yang telah disandra oleh David. Mengetahui akan hal itu, Billy langsung menghubungi David, dan memohon agar putrinya tidak David sakiti, karena putri Billy tidak tahu apa-apa terkait masalah antara David dan Billy. Setibanya di markas David, Billy langsung bertanya, di mana keberadaan putrinya. Namun David tetap bungkam, dan malah menugaskan tangan kanannya, yaitu si wanita berpayung kuning, untuk menghajar Billy. Namun pada akhirnya, Billy berhasil membantai si wanita berpayung kuning ini. Setelah itu, Billy langsung menjawab 2 pertanyaan yang sebelumnya diajukan oleh David. David adalah anak orang kaya yang memutuskan untuk balas dendam atas kematian adik perempuannya yang tewas karena bundir akibat aibnya disebarkan oleh Billy. Setelah itu, David membawa Billy ke dalam sebuah studio. Ternyata selama Billy dikurung di kamar hotel, David telah merekayasa berita terkait putri Billy yang diadopsi, yaitu Sally. Ternyata gadis tersebut bukanlah Sally, melainkan seorang aktris yang sengaja dibayar oleh David untuk menyamar sebagai putri Billy. Putri kandung Billy yang sebenarnya ternyata adalah Suster Maya, yang sekarang sudah menjadi kekasih Billy, dan bahkan sudah sempat Billy anu-anu. Ternyata David sengaja membuang Billy di sebuah kawasan tempat Suster Maya bekerja, agar pertemuan mereka berdua terkesan seperti kebetulan semata. Padahal sebenarnya, David sudah merencanakan pertemuan mereka berdua dengan sangat matang dan rapi, termasuk mengganti identitas Sally menjadi Maya saat putri Billy itu masih kecil. Mengetahui fakta yang sesungguhnya, tentu Billy sangat hancur, marah dan malu. Billy sama sekali tidak menyangka telah bercocok tanam dengan putri kandungnya sendiri. Bahkan hal tersebut membuat Billy sangat depresi. Sama halnya seperti yang terjadi pada Anna, yaitu adik perempuan David, yang aibnya disebarkan oleh Billy. Kemudian, Billy memohon kepada David sembari berlutut, memohon agar David tidak menceritakan semuanya kepada Maya, terkait fakta bahwa Billy adalah ayah kandung Maya sendiri. Menanggapi itu, David mengatakan kalau semuanya sudah terlambat, karena 10 menit yang lalu, David sudah mengirim bukti kepada Suster Maya, terkait Billy yang ternyata adalah ayah kandung Suster Maya sendiri. David mengatakan kepada Billy bahwa hati Maya sangat hancur setelah mengetahui kenyataan tersebut. Setelah semua dendamnya terbalaskan, David pun langsung memenuhi janjinya kepada Billy, yaitu menghabisi dirinya sendiri, alias bundir. Namun sebelum melakukan aksinya, David sempat memberikan Billy sekantong berlian yang bernilai $20 juta, yaitu sebagai imbalan ganti rugi atas rangkaian kejadian tragis yang menimpa Billy, sesuai janji David sebelum ini. Setelah David tewas, Billy langsung mendatangi gedung hotel untuk bertemu dengan Curtis, sembari menyerahkan berlian $20 juta tersebut, yaitu sebagai biaya agar Curtis kembali mengurung Billy di dalam kamar hotel yang sama, tempat Billy mendekam selama 20 tahun. Kali ini Billy sengaja mengurung dirinya sendiri untuk menebus semua dosanya di masa lalu, terutama dosa besar Billy yang telah melakukan ritual bercocok tanam dengan putri kandungnya sendiri. Kemudian, film pun selesai.